Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki gunung, hidup seorang pria bernama Jaka. Jaka adalah seorang petani yang rajin, namun hidupnya penuh dengan kesulitan. Meskipun bekerja keras setiap hari, hasil pertaniannya selalu kurang memuaskan. Kemiskinan yang melanda keluarganya membuat Jaka sering merasa putus asa. Ia mendambakan kehidupan yang lebih baik, penuh dengan kekayaan dan kemewahan. Suatu malam, ketika Jaka duduk sendirian di beranda rumahnya, ia mendengar bisikan-bisikan aneh dari kegelapan. Suara itu begitu menggoda, seolah menawarkan jalan keluar dari kemiskinannya. "Jika kau ingin kaya, ikutilah aku," suara itu berbisik. Dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan, Jaka memutuskan untuk mengikuti suara tersebut ke dalam hutan yang lebat. Di dalam hutan, Jaka bertemu dengan seorang dukun tua yang tampak menyeramkan. Dukun itu memandang Jaka dengan mata yang penuh dengan kebijaksanaan namun juga kegelapan. "Aku tahu apa yang kau cari, Jaka. Kau ingin kaya, bukan?" tanya dukun itu. Jaka mengangguk, tidak bisa menyembunyikan harapannya. "Ya, aku ingin kaya. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku," jawabnya. Dukun itu tersenyum tipis. "Ada cara untuk mencapai keinginanmu, tetapi kau harus siap membayar harganya. Kau harus menikahi seorang siluman ular dan mengabdikan hidupmu padanya. Hanya dengan begitu, kau akan mendapatkan kekayaan yang kau impikan." Meskipun merasa takut dan ragu, keinginan untuk keluar dari kemiskinan mengalahkan ketakutan Jaka. Ia setuju dengan tawaran dukun itu dan mengikuti semua instruksi yang diberikan. Dukun itu membawa Jaka ke sebuah gua yang tersembunyi di dalam hutan. Di dalam gua tersebut, terdapat sebuah altar yang dikelilingi oleh lilin-lilin hitam. Di tengah altar, ada sebuah patung ular besar yang tampak begitu menakutkan. Mulailah ritual ini dengan penuh keyakinan. "Jangan ragu atau takut, karena itu akan membawa bencana," kata dukun itu sambil menyerahkan sebuah pisau kepada Jaka. Jaka melakukan ritual tersebut dengan hati-hati. Ia mengikuti setiap langkah yang diajarkan oleh dukun, termasuk menyayat tangannya sendiri untuk meneteskan darah ke patung ular. Tiba-tiba, patung ular itu mulai bergerak dan berubah menjadi seorang wanita cantik dengan ekor ular yang panjang. Wanita ular itu memandang Jaka dengan mata yang tajam. "Kau telah memanggilku, dan sekarang kau harus menepati janjimu. Kau akan menjadi suamiku, dan sebagai gantinya, aku akan memberimu kekayaan yang tak terbatas," kata wanita ular itu. Jaka merasa takut namun juga terpesona oleh kecantikan wanita ular tersebut. Ia setuju dan bersumpah untuk setia padanya. Dengan begitu, pernikahan antara Jaka dan siluman ular pun terjadi. Setelah pernikahan tersebut, hidup Jaka berubah drastis. Ia mulai mendapatkan hasil panen yang melimpah, dan kekayaannya semakin bertambah setiap hari. Rumahnya yang dulu sederhana kini berubah menjadi rumah besar yang megah. Jaka dan keluarganya hidup dalam kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, ada satu syarat yang harus selalu Jaka penuhi. Ia harus mengunjungi gua tempat siluman ular tinggal setiap malam purnama. Di sana, ia harus melayani istrinya dan menunjukkan kesetiaannya. Meskipun terkadang merasa takut dan tidak nyaman, Jaka tetap melakukannya demi kekayaan yang ia dapatkan. Seiring berjalannya waktu, Jaka mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dalam hidupnya. Meskipun kekayaannya terus bertambah, ia merasa semakin terisolasi dari orang-orang di sekitarnya. Tetangganya mulai menjauh dan berbisik-bisik di belakangnya. Mereka tampaknya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kekayaan Jaka. Suatu malam, ketika Jaka sedang tidur, ia bermimpi buruk tentang wanita ular yang menikah dengannya. Dalam mimpi tersebut, wanita ular itu berubah menjadi sangat besar dan mengancam akan memakan Jaka jika ia tidak terus menuruti semua perintahnya. Jaka terbangun dengan keringat dingin dan perasaan takut yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mulai merasa bahwa harga yang ia bayar untuk kekayaannya terlalu mahal. Namun, ia juga tahu bahwa sudah terlambat untuk mundur. Jaka terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa ia batalkan. Merasa terdesak,
Jaka memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun lain yang terkenal dengan kemampuannya mengusir roh jahat. Ia pergi ke desa sebelah dan bertemu dengan dukun bernama Pak Sastro. Jaka menceritakan semua yang terjadi padanya, berharap mendapatkan solusi. Pak Sastro mendengarkan dengan seksama dan mengangguk-angguk. Kau telah melakukan kesalahan besar, Jaka. Menikahi siluman ular bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Kau telah mengikat dirimu pada kekuatan gelap yang tidak mudah dilepaskan, kata Pak Sastro. Namun, dukun itu juga memberikan harapan. Ada cara untuk memutuskan ikatanmu dengan siluman ular, tetapi kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Ritual ini sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawamu. Apakah kau siap mengambil risiko itu? Tanya Pak Sastro. Jaka mengangguk dengan tegas. Aku sudah siap. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus. Tolong bantu aku, Pak Sastro, pintanya. Pak Sastro mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk ritual tersebut. Ia meminta Jaka membawa beberapa benda penting, seperti darah ayam hitam, bunga melati, dan minyak kelapa. Selain itu, Jaka juga harus menjalani puasa dan meditasi selama 7 hari untuk membersihkan dirinya dari energi negatif. Pada hari ke-7, Pak Sastro dan Jaka pergi ke gua tempat siluman ular tinggal. Mereka menunggu hingga malam purnama tiba, saat kekuatan siluman ular berada pada puncaknya. Pak Sastro mulai menyiapkan altar dan melantunkan mantra-mantra kuno untuk memanggil roh-roh pelindung. Ketika bulan purnama mulai naik, siluman ular muncul di hadapan mereka. Wanita ular itu tampak marah dan berusaha menghentikan ritual tersebut. Kau akan menyesal, teriaknya dengan suara menggelegar. Pak Sastro tidak gentar. Ia terus melantunkan mantra dan mengarahkan Jaka untuk menuangkan darah ayam hitam ke atas patung ular yang ada di altar. Wanita ular itu semakin marah dan berusaha menyerang mereka, tetapi kekuatan dari ritual tersebut membuatnya tidak bisa mendekat. Ritual itu mencapai puncaknya ketika Pak Sastro memerintahkan Jaka untuk membakar bunga melati dan menyiramkan minyak kelapa ke atas patung ular. Siluman ular berteriak kesakitan dan mulai kehilangan kekuatannya. Pak Sastro mengambil kesempatan ini untuk memanggil roh pelindung terakhir yang akan membantu memutuskan ikatan antara Jaka dan siluman ular. Tiba-tiba, gua itu bergetar hebat dan angin kencang berhembus masuk. Cahaya terang muncul dari altar, mengusir kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Wanita ular itu berteriak dengan suara yang mengerikan sebelum akhirnya menghilang dalam sekejap. Pak Sastro mengakhiri ritual dengan doa penutup, memastikan bahwa ikatan antara Jaka dan siluman ular benar-benar terputus. Ia kemudian memandang Jaka dengan tatapan lega. Kau telah bebas sekarang, Jaka. Namun, ingatlah bahwa kekayaan yang kau dapatkan dari pesugihan itu juga akan hilang. Kau harus siap memulai hidupmu dari awal, kata Pak Sastro. Setelah ritual tersebut, hidup Jaka kembali normal. Kekayaan yang ia dapatkan dari pesugihan mulai menghilang, tetapi Jaka merasa lebih tenang dan damai. Ia kembali bekerja sebagai petani, tetapi kali ini dengan hati yang bersih dan penuh rasa syukur. Meskipun tidak lagi hidup dalam kemewahan, Jaka merasa bahagia dengan kehidupan sederhananya. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan kekayaan atau kemewahan. Keluarganya juga mendukung dan mencintainya, memberikan kekuatan bagi Jaka untuk terus maju. Pak Sastro tetap menjaga hubungan dengan Jaka, memastikan bahwa ia tidak tergoda untuk kembali ke jalan gelap. Jaka pun sering mengunjungi dukun itu untuk meminta nasihat dan belajar lebih banyak tentang kehidupan yang benar. Kisah Jaka adalah pengingat bagi kita semua bahwa keinginan untuk kekayaan instan dapat membawa kita jalan yang penuh dengan bahaya dan kegelapan. Meskipun godaan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat sangat kuat, harga yang harus dibayar seringkali terlalu mahal. Penting bagi kita untuk menjalani hidup dengan kejujuran, kerja keras, dan rasa syukur, serta menghindari godaan untuk mencari jalan pintas yang dapat menghancurkan hidup kita.